Brother, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tidak sedikit kesaksian iman, baik yang kita amati terjadi dalam diri orang lain, maupun yang kita alami terjadi dalam diri kita sendiri, seringkali disejajarkan dengan begitu gampang sebagai mujizat. Ada orang yang mengatakan mujizat dimengerti atau dipandang sebagai pengabulan doa. Doa saya terkabul, doa mereka terkabul. Ada juga sebagian orang yang memandang mujizat sebagai yang tidak mungkin tetapi nyata terjadi. Mujizat itu nyata. Hari ini dari bacaan tentang kisah mujizat penggandaan roti, di mana orang banyak datang mengikuti Yesus, dan saking banyaknya, saking takjubnya mereka kepada Yesus, mereka sampai lupa pulang dan mereka harus makan dalam jumlah yang besar di desa, di kampung yang katakanlah terpencil dan orang susah mencari makanan. Lalu para murid meminta supaya guru menyuruh mereka pulang atau menyuruh mereka pergi untuk membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar. Tetapi hal lain justru terjadi tidak sesuai apa yang para murid inginkan ketika Yesus mengatakan kepada para murid, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Ini adalah salah satu landasan biblis dari PSE, pengembangan sosial ekonomi di dalam gereja Katolik. Kamu harus memberi mereka makan. Tapi bukan hal ini yang pertama-tama ingin kita renungkan pagi ini, tetapi perenungan tentang mujizat penggandaan roti. Minimal kita belajar hal yang baru, mungkin sama sekali baru, atau mungkin hal yang lama tapi diingatkan dan diteguhkan sekali lagi pada pagi hari ini. Pertama, mujizat itu terjadi karena pertama-tama belas kasihan Allah. Dikatakan tadi dalam Injil, ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ingat, poin pertama, mujizat bisa terjadi karena hati Allah tergerak oleh belas kasihan. Poin yang kedua, mujizat terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kadang-kala orang mengatakan mujizat terjadi karena saya punya doa yang kuat, doa yang hebat, doa yang rangkaian kata-katanya indah. Tidak. Mujizat terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita masih ingat mujizat pertama terjadi di Kana, karena Allah mau menyatakan kemuliaannya sebagai tanda yang pertama pada pesta perkawinan di Kana. Ketika Lazarus dibangkitkan, Tuhan ingatkan, lebih baik hal itu terjadi. Saya tidak ada di Betani. Supaya apa? Allah dimuliakan lewat peristiwa kematian Lazarus, lalu dia dibangkitkan. Jadi mujizat. Tapi bukan karena kalian meminta. Maria dan Marta meminta. Tetapi karena Allah akan dimuliakan lewat kematian Lazarus. Dan hari ini Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ketika dia ambil 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Untuk apa? Mengingatkan bahwa kemuliaan Allah yang pertama-tama di dalam setiap peristiwa tanda heran atau mujizat. Dan yang terakhir, barulah soal pengabulan doa.
Mujizat terjadi karena kesetiaan dan ketaatan doa orang percaya. Ketika para murid dikatakan, kalian duduk berkelompok-kelompok di rumput hijau. Dan dicatat dalam Injil, kendati mereka tidak tahu kenapa kita disuruh duduk. Mau apa ini? Kita lapar. Tidak ada makanan, 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus bilang, suruh mereka duduk 101 kelompok, 51 kelompok. Dan apa yang terjadi? Orang banyak taat, setia menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan ketika mereka lapar. Mereka dikatakan dalam Injil, dicatat di dalam Injil, lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka. Ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga bisa melihat tanda heran, mujizat yang terjadi dalam penggandaan berkat dan rahmat setiap hari yang kita alami atau yang kita amati terjadi dalam diri orang lain sebagai tanda Allah mau menyatakan kemuliaannya, Allah mau berbelas kasihan oleh karena ketergerakan hatinya, dan terakhir oleh karena kita mau setia dan taat sebagai orang percaya. Semoga demikian.